Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serbi Pajak. Kita di video kali ini akan membahas konsekuensi atau denda yang kita dapatkan terkait dengan pembuatan faktur pajak. Jadi ada beberapa kondisi teman-teman, sebenarnya lagi-lagi secara garis besar itu adalah kalau kita itu tidak membuat faktur secara sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh DJP, maka kita dianggap tidak membuat faktur pajak. Lalu kondisi yang kedua, jika kita itu telat membuat faktur. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai saat-saat apa saja, saat-saat kondisi apa saja kita itu sudah mulai diwajibkan membuat faktur. Jika kita telat, itu maka akan dikenakan denda 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi misalkan seperti video sebelumnya, misalkan kita itu saat faktur pajak itu kan ada dua kondisi, saat penyerahan BKP atau JKP dan saat penerimaan pembayaran BKP maupun JKP. Jika ketika kita melakukan penjualan, jika kita mendapatkan DP atau jika pembayaran itu terjadi terlebih dahulu, katakanlah customer kita itu telah melakukan pembayaran atas pembelian barang gitu ya, kita di tanggal 31 Agustus. Tetapi dari pihak kita, dari pihak penjual itu menganggap bahwa ya sudahlah, bikin fakturnya nanti aja, kalau udah dilunasin di tanggal 2 September misalkan akan dilunasin oleh customer kita. Maka di tanggal 31 Agustus itu kita sudah dihitung terkena denda 1% dari DPP. Jadi misalkan kita melakukan penjualan sebesar 100 juta, lalu customer melakukan DP sebesar 50 juta, dendanya adalah 1% dari 50 juta itu. Karena kita dianggap telat pada saat pembuatan faktur pajak DP atau faktur pajak uang muka. Begitupun sebaliknya. Jika kita melakukan penjualan, lalu customer kita itu berhutang atau customer kita itu melakukan penundaan pembayaran, tetapi kita itu membuat faktur pajak karena mungkin kita kesulitan cash flow. Artinya kan kalau faktur pajak keluaran itu kan dari sisi penjual, dari sisi kita, misalkan seorang penjual itu kan merupakan payable ya, itu merupakan hutang kepada negara. Misal kita belum mendapatkan uang penjualannya dari customer kita, lalu kita tidak mau membuat faktur karena kita belum cash flow kita tidak menutupi untuk membayar hutang faktur pajak di akhir bulan ke DJP. Jadi kita undur. Misalkan tanggal 31 Agustus ini kita melakukan penyerahan BKP atau JKP, tetapi customer kita itu baru bisa bayar nanti di bulan September. Jadi kita undur pembuatan faktur pajaknya di bulan September. Padahal seharusnya berdasarkan peraturan saat pembuatan faktur pajak itu harusnya di tanggal 31 Agustus pada saat kita melakukan penyerahan BKP ataupun JKP ke customer kita. Tetapi kita tunda karena alasan cash flow. Nah, di tanggal 31 Agustus itulah kita dikenakan denda 1% dari DPP. Selain kejadian tersebut atau selain denda itu kita dapatkan dikarenakan telat dalam membuat faktur pajak, denda juga dikenakan ke kita itu ketika kita tidak membuat e-faktur dan tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, ataupun kita itu membuat faktur itu tidak dalam bentuk e-faktur. Jadi kita membuat e-fakturnya dalam bentuk kertas, itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi simple aja sebenarnya saat pembuatan e-faktur dan konsekuensi dendanya. Kalau teman-teman bisa menghindari hal ini sebenarnya gampang dan tidak rugi, asal teman-teman tahu kunciannya adalah di saat pembuatan e-faktur. Ada dua kondisi pembayaran atau penyerahan, mana yang terjadi terlebih dahulu. Bila terjadi pembayaran terlebih dahulu, maka saat itulah faktur pajak harus dibuat, tidak boleh ditunda-tunda karena nanti akan kena denda 1% dari DPP. Lalu bila sebaliknya, bila penyerahan terjadi terlebih dahulu dibandingkan pembayaran, maka saat penyerahan BKP maupun JKP itulah kita membuat faktur pajak. Nah, ini ada tambahan teman-teman dari DJP, ini artinya force majeure ya. Jadi misalkan keadaannya itu terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, ataupun
kondisi-kondisi di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh DJP, maka PKP itu dapat membuat faktur pajak berbentuk kertas ataupun hard copy. Jadi fleksibel ya peraturannya ya, tetapi ini hanya keadaan-keadaan force majeure. Jadi keadaan-keadaan di luar kuasa kita gitu, di luar kendali kita. Jadi kita boleh membuat faktur pajak kertas atau hard copy. Apabila keadaan tersebut sudah dinyatakan berakhir oleh DJP, data hard copy tersebut harus diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak. Semoga bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan video selanjutnya.